Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adada ni'amillah wa ibdali wa ba'du. Bapak Ibu, supaya kita bisa merefresh kembali fisik kita menjadi lebih prima, lebih sehat, lalu rohani kita juga lebih berbahagia, lebih enjoy, lebih tenang. Saya izinkan untuk membaca pantun ya, boleh ya Bapak Ibu? Iya. Walaupun saya tidak orang mana Pak? Orang yang pantun itu biasanya Padang ya. Tukang parkir ngombe dawet. Ojo dipikir nggarai. Berarti wong Jawa kabeh ngerti ngene kok. Ini supaya membuka Pak, membuka hati dan pikiran kita, terus fisik kita menjadi sehat. Itu. Pak Mukhlis dan jajarannya dari takmir ke takmir, dari ketua yayasan ke ketua yayasan, semuanya mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah keberkahan, termasuk yang mengaminkan. Kalau yang belum mengaminkan, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah. Amin gak bayar kok cek angele. Mudah-mudahan seluruh jajaran takmir sampai anggota dan jamaahnya selalu tambah berkah. Nah, ini terasa, ini akal yang sehat mengatakan ini paksaan ndak ikhlas. Insya Allah kami nanti tidak harus berlama-lama, karena izinkan Pak, saya juga dapat nikmat harus berkumpul dengan saudara-saudara kita calon jemaah haji nanti di Asrama Haji Sukolilo. Jadi nanti jam 6 kita ada manasik ya. Yang belum saya doakan cepat. Ini Pak Sofyan hafal ini. Apa teknik untuk mempercepat bisa berangkat ke Tanah Suci? Nabung setiap hari 1 juta. Itu pun harus ngantri. Maka enggak salah juga ada seorang syekh ulama terkenal di Indonesia ini dari Inggris Timur, Madura asli, yang mengatakan kalau bisa yang sudah mendaftar ini segera dipercepat untuk bisa haji. Masuk akal. Sementara yang mau daftar kalau bisa di-cut dulu, masuk akal juga. Jadi sungguh sangat luar biasa kok haji ini ngantri itu kan begitu Pak. Ya, saya tidak tahu polisinya, kebijakannya, tapi ini ada usulan begitu, rasanya juga masuk akal ya. Sebab nanti ngantri-ngantri ya juga bisa 40 tahun loh Bapak Ibu. Ya kan? Nih Pak Adi ini 74 tahun sudah haji 2 kali. Alhamdulillah. Doakan Pak yang belum Pak ya. Loh Pak, aku apal wajah tapi ada yang lali jenenge Pak. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya, tadi pagi pagi kemarin ya, saya juga meluncur ke Masjid Baitus Salam itu, ada Profesor Dr. Haji Rumrawi MA. Kemarin ada kuliah subuh Sabtu di Baitus Salam. Kami hadir juga sebagai pendengar. Itu guru saya Pak dulu, Profesor Haji Muhammad Rumrawi MA. Ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau memberikan ada 5 propaganda orang-orang Zionis. 5 poin propaganda orang-orang Zionis, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dunia. Maka kita jangan enak-enak saja Bapak Ibu. Saya doakan jenengan girohnya semakin tinggi. Giroh itu apa sih Pak?
semangat keislamannya. Wong kita ini benar kok takut. Kenapa takut? Justru yang takut itu kalau kita salah. Salah takut itu masuk akal. Tapi ini benar kok takut. Dulu nenek moyang kita mengajari, nak, berangkat to awakmu yo merantau. Kamu harus berani karena benar. Kamu harus takut kalau salah. Sekarang enggak. Justru kalau salah orang berani sekarang itu, Pak. Nah, 5 propaganda itu, karena ini waktunya harus simpel, saya sebutkan apa program Yahudi Nasrani dunia itu terhadap orang Islam. Yang pertama, Bapak Ibu, propaganda sholat. Sholat itu tidak penting. Ini penggembosan, pelemahan. Tidak penting, yang penting itu hatinya baik. Dia jujur, dia adil. Sholat tidak penting. Ini namanya pelecehan terhadap perintah sholat. Profesor Rombi MA Sabtu subuh kemarin, sampai sholat ini harus dipanggil langsung ke istana, harus ke langit yang ke-7. Itu pun malaikat gak bisa menembus, gak bisa menembus, Pak. Hanya diantar mendekati Sidratil Muntaha. Jibril gak bisa nembus. Siapa yang bisa nembus itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya menyebut Nabi Muhammad, Bapak jangan takut-takut untuk menjawabnya. Nabi Muhammad paksaan lagi. Ini ndak alami, ini ndak enak, Pak. Itu loh. Kenapa sih kita kok pelit sama sholawat? Kata Rasulullah, orang yang paling bakhil itu adalah orang yang ketika mandukirtu, ketika disebut namaku, falam yusolli, orang itu tidak bersolawat kepadaku, falam yusolli alayya. Monggo. Ya, itu. Jadi jenengan ini sekali-kali jangan meninggalkan sholat, walaupun propaganda Zionis tadi. Sholat gak penting. Kerja di supermarket, karyawan gak perlu sholat. Terjadi gak sekarang ini? Saya gak tahu ini benar tidaknya. Bahkan ada yang melarang gak boleh Jumatan. Cuma saya ini tengah-tengah. Saya khawatir nanti itu hoax. Itu. Kan sekarang ini musimnya hoax. Ngeri, Pak. Kata Rasulullah, kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, duduk. Duduk nggak bisa. Berbaring. Kalau berbaring masih bisa terus nggak bisa bernafas, disolati. Nah, biasanya yang cepat disolati itu adalah kalau ngantuk di pengajian. Cepat biasanya itu. Apalagi di pojok terus ngantuk. Tapi kalau ngantuknya di pengajian, walaupun mati kan matinya husnul khotimah. Ya, ini ada Bapak, ini jamaah Baitus Salam itu. Itu yang itu. Jadi sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ini tadi saya minta ambil yang merekam video ini Quran. Bapak cek di surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayatnya 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat Al-Ankabut. Kalau orang Jawa bingung, surat Kalangkabut. Surat Al-Ankabut ayatnya 45 kalau nggak salah. Di mana di situ diperintah untuk dirikan sholat. Nggak usah saya kupas per kata, Pak. Itu perintah sholat. Dan sholat itu bisa mencegah hati yang jelek. Kalau masih belum bisa mencegah hati yang jelek, jangan salahkan sholat. Jangan kemudian yang penting hatinya baik, nggak sholat. Itu propaganda dunia yang menggembosi kita.
Jangan sampai tidak sholat. Sholat nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa berbaring. Nggak ada Pak perintah yang seperti sholat ini, nggak boleh ditinggalkan. Kalau haji bagi yang mampu, betul Pak ya? Iya. Puasa pun boleh dibayar fidyah karena sudah terlalu tua. Ibu-ibu juga begitu, yang hamil atau nifas. Ada yang mengatakan boleh diganti, boleh tidak. Subhanallah. Tapi kalau sholat, selama hati ini masih ingat sama Allah, sholat dengan hati. Yang kedua Pak, karena ada 5. Saya juga dikejar oleh waktu. Propaganda jilbab. Ada perusahaan itu yang konon katanya, ini kabarnya jangan-jangan mudah-mudahan nggak benar. Itu ada larangan, mungkin nggak benar juga, barangkali itu salah berita itu. Ada larangan pramugari nggak boleh pakai jilbab. Tapi saya belum mengecek sedetil itu. Nggak mungkin masa sampai begitu. Karena sifatnya agama ini adalah personal. Dan ini termasuk apa? Politik identitas, Bapak Ibu. Kok ada larangan jangan menggunakan politik identitas? Orang Islam itu yang gena, yang benar, sholat. Kalau wanita, jilbaban. You understand? Muni yes tapi ngantuk. You understand? Yes. Masuk mbak ngantuk lah waras. Sholat sama jilbaban itu adalah sebagai salah satu bentuk bentuk tanda orang itu Islam. Kalau perempuan pakai jilbab. Dalilnya Pak, supaya nggak hoak. Surat Al-Ahzab. Ayatnya ini Pak Wahidin, mana Pak Wahidin? Tadi saya diminta untuk ngimami Pak. Itulah seorang imam kan begitu Pak, saling untuk suruh maju. Ya, mungkin kalau saya kan jarang, Pak Wahidin kan bendino. Pak Wahidin kan, tahu kan? Doakan Pak Wahidin Pak, surga belum dibuka pintunya sudah di dalamnya. Amin. Boleh lewat ndi nggak ngerti aku. Saking solehnya, amin. Itu Pak begitu. Dalam surat Al-Ahzab ayatnya Bapak cek ayat 59. Qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, ke istri-istrimu, ke anak-anak perempuanmu, wahai Nabi, belum cukup, ke wanita-wanita yang beriman seluruh dunia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik. Mulai dari zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi, Pak. Saking ngapal aku sampai lali. Pak. Mulai dari umat Islam di California sampai Kali Kepiting. Seluruhnya katakan wahai Muhammad, kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada seluruh wanita-wanita muslim, wanita muslimah di seluruh dunia untuk yudnina alaihinna min jalabibihinna, untuk menggunakan jilbab. Jilbab itu apa sih Pak? Bentuknya nggak harus sama Pak, tergantung mode. Yang penting menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu bagi ibu-ibu. Kami sapa ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu menjadi wanita soleha. Makanya ada pengajian Khairul Ummahat di sini Pak. Itu sejak saya masih muda di sini ada pengajian Selasa, sampai sekarang masih ada itu.
Masya Allah. Wa sholli ala Muhammad. Nah, ini asli Pak, ini Pak, asli. Asli ini Pak. Itu yang kedua Pak. Jilbab tidak penting. Penting, tetap penting Pak. Tidak apa-apa Pak Ustadz, gak kudungan, tidak apa-apa, yang penting hatinya baik. Salah, salah. Tujuannya apa Allah menyuruh kita menggunakan jilbab? Ada dua Pak. Dzalika ayyurafna, supaya dikenal bahwa dia wanita muslimah. Fala yu'dain, dan supaya tidak diganggu Bapak Ibu. Nanti diganggu atau tidak itu urusan lain Pak. Tapi menggunakan jilbab itu wajib. Yang ketiga, propaganda kepemimpinan. Ngeri Pak ini Pak. Kita tidak harus orang Islam itu memilih pemimpin yang agamanya Islam. Ini Quran ini kalau ngamuk-ngamuk itu Pak. Bapak cek adakah Quran dari ayat ke ayat yang membolehkan orang Islam milih pemimpin kafir? Cari kalau ada Pak. Nggak ada. Puluhan ayat itu nggak ada yang mengatakan orang Islam harus memilih pemimpin yang dari orang kafir. Boleh nggak saya menyebut kafir begini? Ada yang katanya jangan begitu Pak Ustadz, nanti orang kafir marah. Gundulmu yo. Yang marah bukan orang Islam. Yang marah bukan orang kafir, malah yang marah orang Islam. Kok aneh gitu loh. Orang kafir tetangga saya nggak marah itu Pak. Mereka tahu orang Islam kayak kalau menyebut saya itu adalah orang kafir. Mau Bapak dikatakan domba-domba tersesat? Mau toh? Kita nggak pernah marah karena memang kitab Injilnya begitu menurut versi mereka. Justru yang marah-marah itu orang Islam. Jangan-jangan ini orang Islam remang-remang. Nggak jelas itu Pak. Iya, ini ngeri loh. Saya doakan Pak Sofyan nanti ikut marah kalau ada orang begitu. Ini Pak, ini mesti duduk di pojok begini Pak. Masya Allah, doakan beliau ini Pak panjang umur. Sehat walafiat. Nggak mati-mati. Belum selesai Pak, jangan diaminkan. Matinya husnul khotimah. Kan begitu Bapak Ibu, ya Allah. Ini ada dari ini Perak Timur sebelahnya Bapak belakang Pak itu. Masya Allah. Pak Toto ya. Ya Allah. Tak dongakno sampean tambah waras Pak. Itu. Ya. Nggih Pak nggih? Ya wis pokoke sampean kok mari pengajian tambah waras. Cepat untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah Arafah. Itu walaupun harus ngantri. Jenengan datang sekarang Pak, 50 juta. Kok tambah munda terus saya. Ya Pak ya. Dulu saya tahun 98 itu masih habis krisis moneter Bu, termurah Pak. Hanya 9 juta. Disusui petang juta Mas Yan. Sekarang berapa? 50 juta sekarang. Iya, 49 ya kurang lebih lah begitu ya. Ya Allah, ya Allah. Dulu masih saya itu waktu 98 tuh masih 9 juta Pak. Saya sosok Pak. Di sana dikembalikan lagi 4 juta. Saiki 50 juta untuk bapak-bapak di sini saya kira nggak masalah itu. Tak delok wajah sampean ini punya ATM minimal 1 miliar gini kok. Nanti saya doakan jangan pulang tambah 10 miliar. Duit nyasar itu Pak. Yang ketiga ini Bapak Ibu penting. Jadi kita tidak boleh. Kalau kita di perusahaan kok ada pimpinan yang non muslim, nggak apa-apa. Yang penting jenengan tidak ikut milih. Tapi kalau ikut milih, ikut dosa. Gitu loh Bapak Ibu, jelas. Mana dalilnya? Biasanya wong jamaah Alekas kan mesti selalu cari dalil. Puluhan dalil di Al-Quran ada. Banyak dalilnya Bapak Ibu. Ini Mas Reza tadi saya minta suruh ngambil ini kan. Ini di sini dalilnya. Bapak cek sekarang. Di surat An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman yang ada di Masjid Al-Ikhlas,
Ketua takmirnya, ketua yayasannya adalah Pak Mukhlis Al-Ikhlas. Mudah-mudahan yang penghuninya mukhlis semua. Ya. Wahai orang yang beriman di Masjid Al-Ikhlas dan orang-orangnya yang mukhlis semuanya ini, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir menjadi aulia, menjadi pemimpin. Dijelaskan lagi, min dunil mu'minin. Jangan memilih pemimpin yang tidak beriman. Jangan, harus yang beriman. Ini harga mati Bapak Ibu. Propaganda orang kafir. Sing penting wonge jujur, cerdas, nggak tahu mencuri, loman, suka membantu orang. Tapi orangnya kafir, nggak apa-apa, pilih. Ini namanya propaganda jahat, Bapak Ibu. Nggak boleh. Sejelek-jeleknya tetap harus orang Islam. Nggak boleh Bapak Ibu. Dah, yang keempat. Oh, masih ada 15 menitan. Ya. Yang keempat Bapak Ibu. Ini penting. Propaganda politik. Nah, ini serem ini, Pak. Bisa sampai asar ini kalau saya jelaskan di sini. Saudara-saudara, jangan Anda menjelang pemilu, apalagi itu Pak, menjelang pemilu, tidak boleh menggunakan politik identitas. Ayo Pak, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Islam ini diajari kita harus punya identitas. Bapak pernah mendengar atau pernah menemukan presiden Amerika yang agamanya Islam? Maju ke sini Pak. Bapak pernah mendengar di Bali gubernurnya Islam? Maju ke sini Pak. Mumpung durung maju, ayo dikaploki bareng-bareng gini. Wis Surabayane Pak. Kalau Mas Imam ini kan orang Surabaya asli itu. Mas ipar saya itu orang Ngampel situ Pak. Wis Surabayane Pak. Pak Muhammad Imam tuh. Itu Mas ipar saya tonggo dewe Pak. Sampai ini kok aneh itu loh Pak Ibu. Kok ada larangan jangan menggunakan politik identitas? Itu salah itu Bapak. Itu propaganda orang-orang kafir Zionis Yahudi dan Nasrani. Ini live loh Pak. Nanti ini bisa di-share kemana-mana. Nggak apa-apa. Harus disampaikan dong. Jadi itu propaganda politik. Pak Ustadz tolong nanti di masjid jangan ngomong politik. Ya Allah Pak. Iki ya apa Bapak Ibu? Harus dong. Dulu yang namanya masjid Bapak Ibu adalah sebagai pusat reintegrasi umat. Di situ ada diajari siasat, diajari masalah politik, diajari masalah ekonomi, diajari masalah sosial, diajari masalah keamanan dan lain sebagainya. Di mana Pak? Dari masjid. Politik itu kotor. Nah, Bapak pernah mendengar begitu? Ustadz, politik itu kotor. Jadi orang Islam tidak boleh. Apalagi ulama. Ulama kan bersih. Orang Islam kan bersih. Jangan ikut-ikut kotor karena politik itu kotor. Kotor itu apa? Bisa nggak politik itu tidak kotor? Bisa. Mereka sekarang ini yang berada di institusi kepolitikan, mereka yang ada di pejabat publik, mereka yang menggunakan politik Pak, karena mereka politiknya politik kotor Pak, nggak tahu halal haram, mereka melanggar aturan, akhirnya kita jadinya seperti ini. Coba kalau mereka yang duduk di dewan itu orang-orangnya Islam yang baik, mereka betul-betul melaksanakan amanat rakyat Pak, Masya Allah, nggak usah terlalu lama Pak, negeri akan turun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jumat yang lalu saya di Masjid Raden Fata Pak, di Balung Sari, baru Jumat kemarin. Nanti ini insya Allah di Pelindo 3 Pak, Jumat depan ini. Saya sampaikan kepada mereka jamaah, Masya Allah jamaah tolong jenengan ini sebagai orang Islam harus ikut
politik. Dulu namanya kalau nggak salah Profesor Dr. Nurholis Majid mengatakan Islam yes, politik no. Itu merusak Bapak Ibu. Mudah-mudahan beliau yang sudah meninggal diampuni oleh Allah. Iya Pak, kita kan nggak boleh Pak, sudah meninggal nggak apa-apa Pak. Kalau salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Islam yes, politik no. Akhirnya Pak, umat Islam nggak ikut berpolitik, jadi penonton. Negerinya rusak, umat Islam nggak boleh ngomong di mimbar, nggak boleh ngeritik. Sedih Pak. Akhirnya nggak dipakai ustadznya. Betul nggak? Sampeyan kayak bolon di sampeyan iki. Sampeyan ini kelompok mana sih? Ustadznya akhirnya nggak dipakai. Di Madura ada ustadz muda. Siapa itu? Ataki. Hanan Ataki. Nggak boleh ceramah. Loh ini kelompok mana ya? Saya kok agak curiga di sini nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah ini sudah nggak ikhlas lagi nih. Kok nggak nyambung sebetulnya? Jadi sekarang ini Pak, kalau ustadznya kenceng justru nggak boleh, tapi kalau ustadz-ustadzan malah diundang terus. Katanya seorang syekh Pak, yang nggak punya udel karena beraninya luar biasa Pak di Indonesia ini, satu-satunya ustadz, saya nggak nyebut nama nanti khawatir kena delik kan, sedikit-sedikit sekarang kan kena delik. Masya Allah Bapak Ibu, sedih. Innalillah wa inna ilaihi. Kalau ulama yang masuk surga itu adalah ulama beneran. Kalau ulama-ulamaan ya masuk surganya surga-surgaan, masuk akal itu Pak. Ya Allah. Nah, cirinya ulama yang benar Pak Sufyan itu mesti dimusuhi oleh orang kafir dan dimusuhi oleh orang munafik. Iya, malah masuk penjara. Siapa yang nggak kenal dengan Profesor Dr. Haji Abdul Karim Malik Amrowo Hamka? Karena dia keras. Kerasnya Pak, keras-kerasnya janggut Pak, ngangeni. Kasar-kasarnya parut Pak, mengeluarkan apa? Santen. Kalau alus-alusnya lomot, orang bisa jatuh. Jadi ulama keras itu jangan disalahkan. Kalau ulama istana bagaimana? Al-fulus mulus malfulus mampus. Bisa diatur itu Pak, sesuai dengan apa? Kehendaknya. Saya lihat jam Pak. Oh belum. Iya, itu Pak ya. Ini berlanjut bisa sampai asar bisa Pak. Iya, mohon maaf. Umat Islam ini diajari berani karena benar, takut karena salah. Anak-anak disuruh merantau. Nak, kamu merantau silakan dari California kali kepiting, enggak apa-apa nak. Kamu punya modal, berani karena benar, takut karena salah. Jangan berani karena bayar. Apa? Iya betul ya. Itu Bapak Ibu. Yang terakhir Pak ya? Iya kan? Propaganda sholat, propaganda jilbab, propaganda kepemimpinan, propaganda politik. Sudah Pak ya? Sudah Pak ya? Terakhir Bapak Ibu, propaganda tatbikus syariah. Apa itu tatbikus syariah? Umat Islam ini zaman sekarang, kata mereka Pak, orang Yahudi Nasrani, sudah tidak penting untuk mengeterapkan syariat Islam. Ngeri Pak, ngeri Pak. Mana mungkin ada orang Islam yang tidak mengeterapkan syariat Islam. Itu kan dulu di zaman Nabi sama sahabat itu masih bisa. Sekarang sudah tidak cocok. Ya Allah Bapak Ibu, Masya Allah. Ini saya keliling Pak dari masjid ke masjid Pak. Saya ingatkan kepada jamaah Pak. Ini termasuk apa Pak? Ini seperti indah tapi menipu kata-kata ini Pak. Betul nggak? Bisa nggak kita kembali mengalami kejayaan seperti masa lalu? Bisa Pak, kalau kita mau. Apakah kalau sudah umat Islam mengeterapkan syariat Islam lalu kemudian ngusir orang-orang kafir di Indonesia?
No, ndak Bapak Ibu. Ojo takut kamu. Justru kalau Islam itu diberlakukan di mana-mana, justru orang kafir terlindungi seperti Piagam Jakarta itu. Piagam Madinah yang dicontoh oleh Van der Vanding dulu sebagai Piagam Jakarta itu, Pak. Dulu Piagam Jakarta itu kan ketuhanan yang Maha Esa ditambah, Pak, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang menjalankan syariat Islam itu bagi pemeluknya, yang kafir enggak. Kalau kafir mencuri enggak harus dipotong tangan. You understand? Ngantuk ngono kok. Gitu, Pak. Jadi Pancasila ini dulu, Pak, itu yang membuat sudah hebatnya luar biasa, Bapak Ibu. Wes gak apa-apa, 7 kata itu hapus ae, wes gak masalah. Juga umat Islam menerima kok. Toh tetap menjadi apa? Kalimat tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang malah mau diambil, dihilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi Ya. Trisila. Ibu-ibu, ini ibu-ibu saya panggil. Ibu-ibu, jangan sibuk pengajian aja lah ibu-ibu. Masya Allah, kok ono uang kayak gini, Pak Sofyan? Sampai aja menengah sampai. Ya Allah, ibu-ibu sampai lupa sama anaknya. Justru kalau ibu-ibu itu pengajiannya rajin, malah anaknya jadi baik. Amin. Itu ibu-ibu itu seloso rajin loh, Pak. Ada mulai dulu. Saya ketika di sini Pak masjidnya masih jelek loh dulu. Iya, saya juga dulu masih ada itu Pak Adi, ada pengajian taruna kan? Ada taruna akabri dulu di sini. Iya, setiap Ahad. Aku ya melok kayak ceramah di sini. Ya Allah, tak dongano Pak. Jenengan teman jadi orang yang ahli surga semuanya. Ya Allah, termasuk yang ngantuk ya Allah. Amin. Itu ngantuk di pengajian itu baik, Pak. Itu ya kan? Itu. Jadi monggo yang kelima ini Bapak Ibu, mari kita jangan alergi dengan mengeterapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau tonggonya mencuri orang kafir, nggak usah potong tangan. Pak, saya mau tunjukkan. Kenapa orang mencuri sekarang ini kok nggak takut? Kenapa? Nggak dipotong tangannya, makanya tangannya tambah dowo, tambah nyolongan. Jadi kalau orang Islam mencuri, potong tangan. Kalau orang non-Islam nggak usah potong tangan, kan begitu Bapak Ibu. Malah ada loh Pak, mohon maaf, ini jujur. Ada orang Kristen itu yang jujur, dia bermimpi kalau bisa itu umat Islam mengeterapkan syariat Islam. Kenapa? Mereka tahu akan dijamin apa Pak? Terlindungi Pak. Nggak ada orang Islam itu yang jahat sama orang kafir. Nggak ada Bapak Ibu. Pernah nggak orang Islam itu ngajak perang sama orang kafir? Nggak pernah. Kecuali kalau mereka ngajak perang, diladeni Pak. Kan begitu Bapak Ibu. Bener nggak? Ya Allah, wis. Saya kira itu Pak. Nanti saya juga ikut untuk pembimbingan di sana Pak ya, di asrama haji. Mudah-mudahan saya nanti nggak lupa, nanti yang belum terutama nanti tak panggil Pak di sana Pak ya. Saya kira begitu. Terus karena juga waktunya masih ada, kan sampai jam 5:30 Pak. Saya 2 menit donga Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adada mal khalaqallah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, di saat kami nanti meninggalkan masjid ini menuju ke rumah masing-masing atau menuju ke tempat tugas masing-masing, bukakanlah rezeki dari langit bumimu ya Allah. Rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah ya Allah. Berikan kami semua yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wal Arafah. Berikan kami yang bisa berziarah ke Mekah Madinah ya Allah, ke Arafah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.